我是3年 F 班的袁湘琴，我喜欢你，你愿意收下我这份心意吗？好啊，你觉得有可能吗？告诉你，永远不可能。 Kisah ini dimulai dari seorang siswi SMA bernama Shin di hari pertamanya bersekolah. Tahun itu adalah tahun terakhirnya di SMA. Saat sedang mencari ruang kelas, ia tanpa sengaja menabrak seorang siswa bernama Gish. Tubuh Shin hampir terjatuh, namun Gish segera menangkapnya. Sayangnya, ponsel milik Gish justru terlepas. Shin ingin mengucapkan terima kasih, tetapi Gish sudah keburu pergi. Saat upacara penyambutan siswa baru, pihak sekolah mengumumkan bahwa Gish adalah siswa paling jenius dengan IQ 200. Seluruh siswa memberikan tepuk tangan meriah untuknya. Banyak siswi, termasuk Shin, mulai menyukai Gish. Namun, Shin menyadari bahwa akan sulit untuk sering bertemu dengannya, sebab para siswa pintar memiliki gedung belajar khusus yang terpisah. Suatu hari, Shin dan teman-temannya mendengar kabar bahwa Gish sedang berada di sebuah kafe dekat sekolah. Seketika, semua siswi menjadi heboh dan berlari menuju kafe untuk melihatnya. Mereka mengikuti Gish hingga ia masuk ke gedung belajarnya. Di lain waktu, tersebar foto Gish bersama seorang siswi pintar bernama Shaho. Semua orang langsung mengira bahwa mereka sedang berpacaran. Shin merasa sangat sedih melihat foto tersebut dan sepanjang hari hanya menatap gambar Gish. Tiba-tiba, seorang teman sekelas Shin yang bernama Ain datang membawa bunga. Ia menyatakan perasaannya dan ingin menjalin hubungan dengan Shin. Namun, Shin menolak karena ia sangat menyukai Gish dan berencana segera mengungkapkan perasaannya kepada Gish. Akhirnya, teman-teman Shin memutuskan untuk membantunya. Mereka membuat keributan di kelas agar Shin bisa menyelinap keluar dan menemui Gish saat jam istirahat. Shin pun melangkah menuju gedung khusus untuk para siswa unggulan. Saat akhirnya bertemu Gish, ia memberikan sebuah hadiah dan menyatakan perasaannya. Namun, Gish langsung menolaknya mentah-mentah. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak menyukai perempuan yang tidak cerdas dan bersikap konyol. Shin merasa sangat terhina. Awalnya, ia bersyukur karena tidak ada yang menyaksikan kejadian memalukan itu. Tapi ternyata, seorang petugas keamanan melihat semuanya lewat kamera CCTV dan menyebarkan rekamannya ke seluruh penjuru sekolah. Video itu langsung menjadi viral. Para siswa berkerumun mengelilingi Shin dan memotretnya. Ketika pulang ke rumah, ia mendapati videonya sudah tersebar luas di media sosial, dan semua orang mulai mengejeknya. Tiba-tiba, Shin melihat ayahnya berlari keluar rumah sambil berteriak menyuruhnya ikut lari. Shin kebingungan, namun kemudian ia melihat banyak tikus berhamburan keluar dari rumah mereka. Tak lama kemudian, rumah itu pun roboh. Para wartawan segera datang untuk meliputi kejadian tersebut. Berita menyebar dengan cepat menyebutkan bahwa Shin dan ayahnya kini tidak lagi memiliki tempat tinggal. Di sekolah, teman-teman sekelasnya, termasuk Ajin, cowok yang pernah menyukai Shin, mulai menggalang dana untuk membantu. Namun, Shin menolak bantuan itu karena merasa sangat malu. Tiba-tiba, Gish muncul dan malah mengejeknya, mengatakan bahwa ayah Shin salah karena membeli rumah yang murahan. Shin sangat marah dan langsung membela ayahnya. Di hadapan semua orang, ia menantang Gish. Ia berjanji akan belajar sekuat tenaga, dan pada ujian berikutnya, namanya akan muncul dalam daftar siswa terpintar tepat di samping nama Gish. Setelah itu, ayah Shin menghubungi seorang teman lama bernama Ali. Om Ali sangat baik hati. Ia menawarkan tempat tinggal sementara untuk mereka di rumahnya. Setibanya di sana, mereka disambut dengan hangat oleh Om Ali dan istrinya Tante Emi. Shin juga diperkenalkan kepada anak bungsu mereka. Saat mengantar Shin ke kamar, Tante Emi bercerita bahwa anak sulungnya juga bersekolah di tempat yang sama dengan Shin dan sangat populer di sana. Tante Emi bahkan sempat bercanda, siapa tahu nanti kamu jadi menantu tante. Malam harinya, Shin berniat membakar foto-foto Gish, namun ia tak tega melakukannya. Tiba-tiba, Gish muncul di depan pintu kamarnya.
Saat itulah Shin baru menyadari bahwa Gish adalah anak sulung Om Ali dan Tante Amy. Kini mereka tinggal di bawah satu atap. Dengan sikap dingin, Gish menyuruh Shin untuk membuang semua fotonya. Shin menolak dan Gish pun pergi begitu saja. Keesokan paginya, Tante Amy memaksa Gish untuk mengantar Shin ke sekolah. Shin merasa sangat senang, namun di tengah perjalanan, Gish berhenti dan berkata, "Awas, jangan bilang siapa-siapa kalau kita tinggal serumah. Di sekolah, jaga jarak 5 meter dariku." Setelah itu, Gish meninggalkan Shin sendirian di jalan. Di sekolah, Tante Amy iseng-iseng mengirimkan video lucu Gish yang sedang bermain kepada Shin. Shin pun meneruskan video itu ke Gish. Gish panik dan langsung meminta pertemuan 4 mata. Shin melihat ini sebagai peluang emas. Ia membuat kesepakatan. Gish harus membantunya belajar hingga pintar, atau video lucu itu akan disebarkan ke seluruh sekolah. Terpaksa, Gish menyetujui. Akhirnya, Gish mulai membimbing Shin dalam pelajaran. Di awal, Shin mengalami kesulitan besar, namun setelah diajari berulang kali, ia mulai memahami. Ia pun belajar dengan sangat tekun, bahkan sampai tak lagi peduli dengan lingkungan sekitarnya. Sementara itu, Ajin diam-diam terus memperhatikan dan menjaga Shin dari kejauhan. Gish menyadari betapa kerasnya usaha Shin. Ia pun memberikan satu soal yang sangat sulit dan mengatakan bahwa soal itu pasti akan muncul di ujian. Shin terus berlatih hingga benar-benar menguasainya. Suatu malam, Shin melihat Gish tertidur karena kelelahan mengajarinya. Ia duduk di samping Gish dan berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak mengecewakannya. Tak lama kemudian, Shin ikut tertidur di sebelahnya. Ibu Gish yang melihat momen itu langsung diam-diam memotret mereka berdua. Cerita berlanjut ke hari ujian. Saat ujian berlangsung, Shin berhasil menjawab semua soal. Ketika hasil ujian ditempel, ia langsung mencari namanya di daftar siswa terpintar, namun tidak menemukannya. Para siswi lain langsung mengejeknya karena berani menantang Gish di depan umum. Tiba-tiba, Gish datang bersama para guru. Ia menunjukkan bahwa ada satu nama yang terlewat dari daftar. Setelah dicek ulang, ternyata benar nilai Shin sangat tinggi dan membuatnya masuk ke jajaran siswa terpintar. Di hadapan seluruh murid, Gish menuliskan sendiri nama Shin di papan pengumuman. Tentu saja hal ini membuat para siswi yang menyukai Gish menjadi semakin kesal. Sebaliknya, teman-teman Shin sangat gembira. Dengan penuh kebanggaan, Shin berkata, "Akhirnya, namaku ada di samping namamu," dan Gish pun mengucapkan selamat kepadanya. Gish melanjutkan kuliah dan bekerja di sebuah tempat penitipan hewan. Mengetahui hal itu, Shin langsung datang menemuinya sambil membawa seekor cacing kecil untuk diperiksa. Gish yang sedang sibuk menyuruhnya pulang. Malam harinya, Shin mengantarkan makanan untuk Gish, namun diam-diam ia mengikuti Gish untuk mencari tahu di mana ia tinggal. Betapa terkejutnya Shin saat melihat Shaho, gadis yang pernah digosipkan dengan Gish, sudah menunggu di depan rumah. Mereka masuk ke dalam rumah bersama. Shin yang melihat dari luar merasa sangat cemburu dan marah. Ia mengira mereka tinggal bersama. Keesokan harinya, Shin meminta bantuan Ajin untuk memata-matai Gish dan Shaho. Gish yang mengetahui kelakuan Shin menjadi kesal. Untuk membuat Shin cemburu, Gish sengaja berfoto bersama Shaho. Setelah itu, Gish mengajak Shin naik perahu untuk menjelaskan semuanya. Ternyata, Gish bersama Shaho karena perusahaan ayah mereka sedang bekerja sama untuk memberikan donasi ke rumah sakit anak penderita kanker. Gish juga curhat kepada Shin bahwa impiannya adalah menjadi dokter hebat, bukan mewarisi perusahaan ayahnya. Shin adalah orang pertama yang mengetahui mimpinya itu. Saking bahagianya mendengar hal tersebut, Shin berdiri dan tanpa sengaja jatuh ke sungai. Gish langsung melompat untuk menolongnya. Karena basah kuyup dan ketinggalan mobil terakhir, mereka terpaksa menginap di sebuah hotel. Malam itu, saat Gish berpura-pura tertidur, Shin bergumam, "Beruntung sekali perempuan yang akan jadi istrimu nanti." Ia juga berharap perempuan itu bisa mencintai Gish melebihi dirinya sendiri. Ternyata, Gish mendengar semuanya dan berkata dalam hati, "Aku tidak akan pernah menemukan orang yang mencintaiku sebesar dirimu."
Pagi harinya, ibu Gish menelpon dan mengabarkan bahwa ayahnya sakit parah dan masuk rumah sakit. Mereka pun segera bergegas ke sana. Ternyata ayah Gish sudah lama mengidap penyakit jantung dan kini kondisinya memburuk. Di saat yang sama, perusahaan keluarga juga sedang mengalami krisis keuangan. Gish pun terpaksa mengambil alih perusahaan untuk sementara waktu. Ia menjadi sangat sibuk dan stres. Shin berusaha untuk selalu ada di sisinya, membawakannya selimut saat Gish tertidur di kantor atau menunggunya dengan payung saat hujan. Namun, karena terlalu terbebani dengan semua masalah, Gish malah mendorong Shin menjauh. Ia mengatakan tidak punya waktu untuk urusan cinta dan meminta Shin untuk tidak mengganggunya. Melihat hal itu, ayah Shin menasehati anaknya agar pindah dari rumah Gish dan menjaga perasaannya sendiri. Shin pun menyetujui. Beberapa hari kemudian, kondisi ayah Gish mulai membaik dan ia bertanya kepada Gish tentang hubungannya dengan Shaho. Gish menjelaskan bahwa jika ia menikahi Shaho, perusahaan mereka akan mendapatkan suntikan dana besar dan selamat dari krisis. Mendengar hal itu, ayahnya justru berkata, "Kalau kamu mau menikah, menikahlah dengan perempuan yang kamu cintai." Tepat pada saat itu, Shin masuk ke ruangan untuk menjenguk. Gish memberitahu Shin bahwa ia akan melamar Shaho dan berhenti kuliah untuk sementara waktu. Mendengar hal itu, Shin berpura-pura ikut senang dan mengucapkan selamat, padahal hatinya sangat terluka. Shin berkata dalam hati, "Kukira mimpiku akan jadi kenyataan, tapi ternyata harus berakhir. Aku tidak akan mengejarnya lagi." Sambil menangis, ia pun berlari. Setelah itu, Shin mengemasi barang-barangnya dan pergi dari rumah setelah berpamitan kepada Amy dan Ali. Beberapa waktu kemudian, Shin sudah bekerja sebagai perawat. Saat membuka Facebook, ia melihat foto Gish dan Shaho. Ia juga mendapat kabar bahwa Gish akan mengadakan seminar di sekolah lama mereka. Awalnya, Shin ragu untuk datang, namun akhirnya ia memutuskan untuk pergi. Saat tiba di lokasi, ia melihat Gish berkata, "Gosip yang selama ini kamu dengar sebenarnya sengaja dibuat untukmu. Aku hanya ingin tahu apakah kamu masih mencintaiku." Gish lalu mengakui bahwa ia masih sangat mencintai dan merindukan Shin. Ia mengatakan bahwa hari-harinya terasa hampa dan hanya diisi kenangan tentang Shin, karena Shin adalah satu-satunya orang yang pernah menyentuh hatinya. Kemudian, hal yang tak terduga terjadi. Gish berkata ia juga sangat mencintai Shin dan ingin melamarnya. Shin terkejut dan tidak percaya mimpinya akhirnya menjadi kenyataan. Ia langsung menyetujui. Ia sadar bahwa ia akan menghabiskan sisa hidupnya bersama pria yang sangat ia cintai. Dan film pun berakhir. Dari cerita ini, kita jadi tahu bahwa cinta punya rahasia dan kekuatannya sendiri. Bahkan kekuatannya bisa mengubah hidup seseorang. Terima kasih sudah menonton alur cerita ini sampai akhir. Jangan lupa untuk bantu subscribe, like, komen, dan share video ini agar kami makin semangat untuk bikin video-video baru yang menghibur. Sampai jumpa di video berikutnya.